Bismillahirrahmanirrahim. Wa raq'ata istikharatin, dan salat sunnah yang tidak berjamaah yang ke-10 adalah 2 rakaat salat sunnah istikharah. Wa ihramin, dan 2 rakaat salat sunnah ihram, yakni yang ke-11. Yang ke-12 wa tawafin, salat sunnah sebelum tawaf, wa wudu'in, dan salat sunnah sesudah berwudu. Salat-salat sunnah yang dianjurkan yang tidak dikerjakan secara berjamaah totalnya semua ada 14. Yang ke-10 adalah salat sunnah istikharah. Masih pada istikharah enggak? Iya, ada yang bilang ngistikharahin apaan, udah tua gitu ya. Salat sunnah istikharah itu tidak mesti anak muda nyari pilihan jodoh ya. Tapi salat sunnah istikharah itu lil istikharati, yakni talabul khairi fima yuridu ayyaf'alahu aw lam yaf'alahu. Salat sunnah 2 rakaat istikharah itu minta kepada Allah dipilihkan yang bagus dalam mencari sesuatu yang dia harapkan ya, apakah seharusnya dikerjakan atau seharusnya tidak dikerjakan. Kalau pilihannya ada 2 perempuan cakep semua ya, pilih yang mana ini? Istikharah. Itu masih muda ya. Kalau mau dua-duanya biarin. Iya. 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 Emang punya modal berapa? Mau ngelamar perempuan 2 sekaligus ya. Atau misalnya anak-anak muda yang sedang cari kerja, ngelamar pekerjaan, 2 pekerjaan diterima semua, pilih yang mana ini? Nah, itu boleh istikharah, karena minta kepada Allah dipilihkan yang terbaik. Jadi umpamanya kita mau mulai usaha, istikharah dulu boleh. Ya Allah, ini saya mau punya usaha, ini bagusnya mie ayam apa es? Kalau lagi musim hujan begini bagusnya, wah udah terjawab itu, nggak usah pakai istikharah. Tapi nggak apa-apa istikharah, ya. Karena maknaha fil khairi al istikharatu fi ta'yini waqtihi. Jadi minta kepada Allah yang terbaik, ya, untuk dia menentukan waktu atau menentukan apa yang menjadi pekerjaan dia. Wa yukarriruha, dan mengulang-ulang dalam salat istikharah itu ila ayyan syariha sadrahu li syai'in, sehingga dia longgar dadanya ya, jembar pikirnya li syai'in, untuk melakukan sesuatu. Summa yumdi fima insyaraha lahu sadrahu, kemudian ya diteruskan ya, dengan apa yang sudah ada ketenangan dalam hati untuk dilaksanakan. Fa illam yansyarih akhara ila an amkana, in amkana. Kalau misalnya belum ada ketenangan, ya tunda dulu sampai kemudian memungkinkan. Wa illa syara'a fi ma tayassara, kalau tidak ketemu ya cari yang termudah. Fa fihil khairu insyaallah taala, maka sesudah dilandasi dengan istikharah ada keyakinan dalam hati, insyaallah menemukan kebaikan. Ini kata pengarang kitab ini ya, pensyarah dari kitab Fathul Mu'in ya, Syekh Abu Bakar Syatok.
Qala fil Ihya, berkata Imam Ghazali dalam kitab Al-Ihya, faman hamma bi amrin wa kana la yadri aqibatahu wa la ya'rifu annal khaira fi tarkihi aw fil iqdami alaihi, ya, bahwa siapa orang yang ya, ragu, bingung terhadap sesuatu yang akan dikerjakan, kemudian dia tidak mampu memikirkan nanti kesudahannya, tidak tahu apakah menjadi baik atau tidak, ya, maka hendaknya diawali dengan istikharah. Nah, istikharah itu biasanya jawabannya lewat mimpi. Karena doanya mohon kepada Allah supaya dipilihkan yang terbaik. Faqad amarahu Rasulullah SAW, maka sungguh Rasulullah telah memerintahkan kepada orang yang salat istikharah, bi ayyusalliya rak'ataini, yaitu salat sunnah 2 rakaat. Niatnya usolli sunnatal istikharati rak'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Yaqra'u fil ula fatihatul kitab wa qul ya ayyuhal kafirun, wa fis saniyati al fatihatu wa qul huwallahu ahad. Rakaat pertama baca qul ya, rakaat kedua baca qul hu, cemen, ya, enteng, ya, gacoan, soalnya surat gacoan. Fa idza faragha, apabila sudah selesai, da'a wa qala, berdoalah dan ucapkan doa, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa dunyaya wa aqibatu amri wa ajilihi wa ajilihi faqaddirhu li wa barik li fihi summa yassirhu li, wa in kunta ta'lamu anna hadhil amra syarrun li fi dini wa dunyaya wa aqibatu amri wa aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi fasrifni anhu wasrifhu anni wa qaddir li al khaira aynama kana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sesungguhnya aku minta dipilihkan, mohon dipilihkan olehmu lewat pengetahuanmu, dan aku mengharap ketentuanmu, mengharap ketentuan yang terbaik lewat ketentuanmu, dan aku minta kepadamu atas karuniamu, kemuliaanmu yang agung, karena sesungguhnya engkau mampu, ya, untuk menentukan dan aku tidak mampu, dan engkau mengetahui sementara aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, engkau adalah zat yang maha mengetahui yang gaib. Ya Allah, seandainya engkau mengetahui bahwa urusan ini baik untukku, untuk duniaku, untuk agamaku, duniaku, dan akibat urusanku yang baik, ya, wa ajilihi wa ajilihi, baik di dunianya maupun di akhiratnya, faqaddirhu li wa barik li fihi. Ya Allah, tentukan itu untukku dan berikan berkah padaku. Summa yassirhu li, kemudian berikan jalan kemudahan untukku untuk sampai kepada urusan yang aku harapkan. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li, apabila engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk bagiku, fi dini wa dunyaya wa aqibati amri, baik urusan agama, urusan dunia, dan urusan-urusanku dunia dan akhirat, fasrifni anhu, ya Allah, hindarkan aku daripadanya, wasrifhu anni, dan jauhkan pula ia kepadaku, wa qaddir li khaira aynama kana, dan tentukan untukku yang terbaik, ya, di mana saja kebaikan itu berada. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, zat yang maha menghendaki atas segala sesuatu. Jadi betul-betul istikharah itu diserahkan kepada Allah. Semua urusannya biarlah Allah yang menentukan. Tapi jangan ada subjektif dalam diri, ya.
seneng sama dua perempuan, cakep-cakep semua, tapi lebih seneng kepada A daripada B. Minta dipilihkan kepada Allah, tapi ngeyel pilihannya supaya yang A. Itu namanya subjektif. Ya Allah, pilihkan yang dua, tapi aku pinginnya yang ini. Itu maksa itu. Itu kurang pas. Ya udah serahin aja sama Allah. Bisa jadi cakep dalam casingnya, tapi nggak cakep dalam akhlaknya. Bisa jadi cakep akhlaknya sekalipun casingnya kurang cakep. Bisa jadi cakep pada perjalanan rumah tangganya, ya. Atau bisa jadi nggak cakep dalam perjalanan rumah tangga. Jadi serahin aja kepada Allah. Rawahu Jabir bin Abdullah, meriwayatkan hadis sahabat Jabir bin Abdullah, qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimunal istikharata fil umuri kulliha. Rasulullah itu mengajarkan kepada kami agar terhadap semua urusan diawali dengan istikharah. Kama yu'allimuna surata minal Qur'an, sebagaimana Rasulullah mengajarkan membaca surat dalam Al-Qur'an. Jadi apa saja upayakan diawali dengan istikharah. Kalau kita lagi ada ruwet urusan, ya, itu saya kadang istikharah dulu sebelum witir, ya, istikharah, rapi, witir, rapi, tidur udah, supaya ruwetnya urusan yang kita tidak bisa membuka tali ruwetnya, oleh Allah dikasih jalan, supaya terbuka. Baik. Bisa banget. Iya, untuk urusan bisnis bisa apa enggak? Bisa banget. Apalagi urusan cari rizki. Sebab urusan cari rizki hukumnya wajib. Ya, cari rizki itu kan wajib bagi kita. Ya, cari perempuan aja boleh. Iya. Udah diizinin sama istri suruh nikah lagi, ya, misalnya, itu istikharah dulu, jangan asik istri udah ngizinin, istikharah dulu kesudahannya bagaimana, apalagi urusan gimana urusan pilkada, pas ini. Ya, yang nomor 1 baik, nomor 2 baik, nomor 3 baik semua ini. Iya. Karena kalau nggak baik itu nggak lulus dari pencalonan. Ya, tandanya lulus dari pencalonan karena orang-orang baik. Tapi di antara yang baik pasti ada yang lebih baik. Akal kita ngomong sama hati nurani. Ini 3 ini yang baik yang mana? Kalau sudah begitu, yang lebih baik yang mana? Kok nurani belum bisa jawab? Semuanya baik, karena semuanya nganterin doa, ya, dorongan amplop. Iya, semua nganterin fulus, ya. Ini kan sedang berlomba-lomba ini, warga lagi dibahagiakan. Paslon ini datang ke RW, ya, mungkin lewat calo-calonya dan sebagainya, bagi sembako murah, ya. Hari ini selesai, besok, ya, calon yang lain datang juga di situ-situ juga. Ini yang sejahtera siapa kira-kira nih? Iya, RT RW-nya sejahtera duluan itu. Iya, iya. Tim sukses, yang penting sukses timnya. Ya. Calonnya urusan nanti belakangan. Iya. Nah, ini lagi rame itu. Tadi aja di wilayah saya ada, kemarin ada, tadi ada. Hah? Nggak sampai sini. Iya, jangan sampai sini, sampai ke rumah saya aja kagak. Terus bagaimana kita? Istikharah. Terakhirnya adalah istikharah. Lepas dari subjektivitas dalam diri kita terhadap 3 paslon, ya, mumpung waktunya masih jauh, kita mohon petunjuk kepada Allah. Dari yang 3 ini yang lebih maslahat untuk umat yang mana? Minta sama Allah. Kalau sudah minta juga nggak ketemu-temu juga,
oh mungkin kitanya yang kotor ini, tidak diberikan jawaban oleh Allah. Ya sudah, bicara lagi kembali kepada hati nurani, karena hati nurani tidak akan bisa berbohong. Sudah ya, terjawab. Ya nggak tahu sih kalau yang ditanya dijadikan tim ses, ya nggak tahu juga. Ya mungkin ngomongnya lain lagi kali ya. Baik. Hah? Waktu istikharah bagusnya itu sebelum tidur, karena istikharah ini ya berupaya supaya dapat jawaban lewat mimpi. Jadi sesudah istikharah tidak batal wudhu, langsung tidur. Sekalipun ada beberapa pendapat istikharah itu kapan aja. Ya, mau mulai usaha, ya, misalnya sudah diniati hari apa ini yang baik buat mulai usaha, nah istikharah dulu boleh. Ya, yang penting dikerjakannya tidak waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Ya, mungkin nanti ada keterangannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah SAW, idza hamma ahadukum bi amrin falyusalli rak'ataini. Idza hamma, apabila ham itu bingung ya, galau ya. Apabila galau salah seorang di antara kamu bi amrin, atas satu urusan, falyusalli rak'ataini, maka salatlah 2 rakaat. Summa liyusimmil amra, wa yad'u, kemudian tetapkan urusan itu ya, teguhkan urusan itu, wa yad'u, dan berdoalah bima dzakarnahu, sebagaimana yang dijelaskan di atas. Jadi kalau kita punya masalah, kemudian masalah itu akan diselesaikan, ya tetapkan ya keputusan menyelesaikannya seperti apa, kemudian berdoa kepada Allah sesudah sholat istikharah 2 rakaat. Wa qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, man u'tiya arba'an lam yumna arba'an, siapa yang melaksanakan 4 hal maka tidak akan ditolak 4 hal yang lain. Apa saja itu 4 hal? Man u'tiya syukra lam yumna al-mazidah, siapa yang mendatangkan syukur, siapa yang melaksanakan syukur, maka tidak akan ditolak penambahan kenikmatannya. Wa man u'tiya taubatu, wa man u'tiya taubata, siapa orang yang menghadirkan, mendatangkan bertaubat, ya, siapa orang yang melaksanakan taubat, lam yumna'il qabula, maka tidak akan ditahan, tidak akan dicegah al-qabula, akan diterima oleh Allah. Wa man u'tiyal istikharata lam yumna'il khairatu atau khiyaratu, siapa yang menjalankan salat sunnah istikharah maka tidak akan ditahan pilihannya yang terbaik. Wa man u'tiyal masyurata lam yumna as-sawaba, siapa orang yang selalu bermusyawarah maka akan ditolak hasil kesudahannya. Artinya hasil kesudahannya pasti akan bisa diterima oleh semua pihak yang sudah diajak bermusyawarah. Nah, selesai salat sunnah istikharah. Wa tata'adda raq'atat tahiyyati, nah, lanjut dibuka lagi. Wa tata'adda raq'ata at-tahiyyati wa ma ba'daha bi raq'ataini fa aksara min fardin aw naflin akhara, dan mengikuti atau memperoleh hasil 2 rakaat tahiyatul masjid wa ma ba'daha, dan apa-apa yang sesudah diterangkan tadi, tahiyatul masjid, sunnah
ihram, sunnah tawaf, sunnah sa'i atau sunnah apa tuh? Ihram, sunnah syukril wudu, ya. Sunnah tawaf. Bi raka'ataini fa aksara, ya. Dengan 2 rakaat salat atau lebih dari 2 rakaat min fardin aw naflin akhara, dari salat fardu atau salat sunnah yang lain. Wa illam yanwiha ma'ahu, sekalipun tidak ada niat padanya. Jadi seperti yang lalu sudah kita bahas, kita ada salat sunnah syukril wudu, ada salat sunnah tahiyatul masjid, tapi begitu datang ke masjid atau ke mushola ini sudah azan, berarti syukril wudu nggak kebagian waktu, tahiyatul masjid nggak kebagian waktu, maka dikerjakan qobliyah, ya, sunnah qobliyah, ya, misalnya sholat yang ada qobliyahnya, sebut subuh aja, ya, atau zuhur, kita datang, ya, ambil wudu, niatannya mau sholat sunnah syukril wudu, nggak sempet. Terus mau sholat tahiyatul masjid, nggak sempet karena sudah adzan. Selesai adzan, yang kita kerjakan adalah sunnah qobliyah zuhur. Nah, ketika kita melaksanakan sunnah qobliyah zuhur, maka tata'adda raka'atai tahiyyati wa ba'daha. Maka ngikut semua itu. Salat sunnah syukril wudu'nya ada, salat tahiyatul masjidnya ada, dengan sebab sudah salat qobliyah zuhur atau qobliyah subuh tadi. Atau datang udah qomat, qobliyah saja nggak kebagian, tapi kita ini orang yang hari-harinya kalau datang ke masjid tahiyatul masjid, kalau wudu, ya, sekalipun kadang-kadang, ya, ada tahiyatul wudu. Begitu datang sudah qomat, kita langsung sholat fardu, maka 2 rakaat fardu itu bisa menutupi sunnah-sunnah yang nggak kekejar. Begitu, paham gak nih? Hah? Dapat pahalanya sekalipun tidak melaksanakan, karena mepetnya waktu untuk mengerjakan sunnah-sunnah yang ringan ini. Wa illam yanwiha ma'ahu, sekalipun tidak ada niat untuk mengerjakan tahiyatul masjid, mengerjakan syukril wudu dan yang lain. Ay yasqutu talabuha bidzalika, yakni gugur memperolehnya akan sunnah-sunnah bidzalika, sebab hal itu, sebab sudah tidak ada waktu untuk mengerjakannya. Amma husulu sawabiha, adapun perolehan pahalanya, fal wajhu tawaqqufuhu 'ala niat, maka dasarnya kembali kepada niat. Tadi itu ada niat nggak tahiyatul masjid? Ada niat nggak qobliyah? Nah, kalau qobliyah kan misalnya ada niat, umpamanya zuhur sudah qomat, kita sholat zuhur ikut imam, sesudah zuhur boleh kita melaksanakan qobliyah zuhur. Utamanya syukril wudu sama tahiyatul masjid, ada niat nggak tadi mau mengerjakan? Kalau ada niat, maka ada bagian pahala. Li khabarin, karena satu hadis, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung niat. Kama qalahu jam'un mutaakhiruna, sebagaimana berpendapat akan hal itu adalah kelompok ulama-ulama mutaakhir, ulama-ulama dahulu. Wa'tamadahu, dan berpegang kepada pendapat ini syekhuna, termasuk guru kita. Lakin dhahira kalamil ashabi, akan tetapi zahirnya kalam para sahabat, husulu sawabiha, dia memperoleh pahala, wa illam yanwi ma'aha wa illam yanwiha ma'ahu, sekalipun tidak ada niat yang mengikutinya. Wa huwa muqtada kalamul majmu'i, itu adalah
penjelasan kalam dari sebagian ulama. Ya. Kalau mau ambil afdol, sholat wudhunya sebelum masuk ke ruang musola. Ya, di terasnya. Kalau ada terasnya, kalau nggak ada di dalam musola nggak apa-apa. Tidak. Maghrib boleh nggak tahiyatul masjid? Kalau sudah jelas masuknya waktu maghrib, maka boleh tahiyatul masjid. Tetapi pelajaran yang lalu, khususnya sebelum maghrib dan sebelum isya, ada sholat sunnah namanya bainal adzanaini. Sholat sunnah di antara adzan dan iqamat. Maka tahiyatul masjidnya masukkan saja pada sholat sunnah bainal adzanaini, kecuali waktunya masih ada. Sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid, sholat sunnah lagi mutlak ya sebelum qomat. Tapi kan qomatnya maghrib kan paling cepat dibanding dengan qomat-qomat sholat-sholat yang lain. Begitu cara kita. Kalau kita masuk ke masjid musola sebelum masuk waktu maghrib, sekiranya kita sholat sunnah 2 rakaat itu tidak keputus adzan, maka boleh sholat sunnah tahiyatul masjid. Maka lihat dulu maghrib jam berapa ini. Oh, jam 6 kurang 10 misalnya. Berarti kalau kita datang setengah 6, kita menjalankan sholat sunnah tahiyatul masjid, boleh, silahkan. Itu menghindari rukuk sujudnya kita persis berbarengan dengan terbenam matahari. Amma fil haramain ya, la ba'as. Adapun di haram, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, nggak ada urusan itu. Nggak ada urusan itu, nggak ada larangan. Karena apa? Rukuk sujudnya arahnya akrab, lebih dekat ilal Ka'bah. Iya, rukuk sujudnya dekat Ka'bah. Jadi nggak ada halangan. Nah, kalau kita kan Ka'bahnya jauh. Keduluan terbenam matahari. Karena itu dilarang di situ kita sholat. Demikian. Ada lagi? Baik. Jadi kalaupun nggak kekejar, boleh dicukupkan dengan sholat 2 rakaat sholat sunnah yang pokok ketimbang sholat sunnah baik syukril wudhu maupun tahiyatul wudhu. Ini tentang tentang syukril wudhu. Wa yusannu wa tusannu rak'atani lil wudhu'i, dan disunatkan ya salat sunnah 2 rakaat sebab wudu ya. Ini ada pelajaran, yaitu hadis dari Rasulullah SAW tentang sahabat Bilal, bahwa Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhaltul jannata fara'aitu Bilalan fiha. Aku masuk surga, aku lihat Bilal sudah ada di surga. Faqultu li Bilal, lalu aku bertanya kepada Bilal, bima sabaqaitani ilal jannah, dengan sebab apa kamu bisa mendahului aku masuk ke dalam surga? Faqala Bilal, la a'rifu syai'an. Bilal bilang, aku nggak tahu apa-apa, illa anni la uhaddisu wudu'an illa usalliya aqibihi rak'ataini, kecuali bahwa aku tidak ngomong apa-apa sesudah wudu kecuali aku sholat sunnah 2 rakaat ya. Jadi sholat sunnah 2 rakaat syukril wudu itu sampai-sampai sahabat Bilal bisa nyalip masuk surga lebih dulu daripada Rasulullah. Di hadis yang lain
Bahasanya nggak begitu. Wahai Bilal, aku lihat sendalmu udah lebih dulu di surga. Kamunya masih di dunia, sandalmu sudah sampai ke surga. Amalan apa itu wahai Bilal? Amalan apa ya? Paling yang aku kerjakan ya sesudah wudu saya sholat sunnah 2 rakaat. Oh itu dia. Berarti sholat sunnah syukril wudu ini tidak diajarkan oleh Rasulullah, tapi dikerjakan oleh sahabat Bilal, diiyakan oleh Rasulullah. Berarti apa yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah tidak semuanya menjadi bid'ah. Buktinya tahiyatul syukril wudu itu tidak diajarkan langsung oleh Rasulullah. Atau misalnya ada sahabat yang begitu sami Allahu liman hamidah, kalau kita kan Rabbana walakal hamd, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada sahabat yang doanya ya apa itu? Sami Allahu liman hamidah ya. Itu hamdan thayyiban katsiran mubarakan. Nah, itu. Ya, hamdan thayyiban mubarakan itu. Nah, itu begitu selesai, ini orang bacanya kenceng lagi ya. Begitu Rasulullah selesai salat, siapa tadi yang bangun rukuk bilangnya hamdan thayyiban mubarakan? Diam semua, takut salah. Nah, kemudian Rasulullah sampaikan, tadi saya lihat malaikat berebut mau catat pahala dia. Baru dia ngacung, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Nah, berarti boleh itu ya, itu contoh. Baik. Jadi sekali-kali kita kalau waktunya longgar, boleh kita sholat sunnah syukril wudu. Wa tata'adda rak'atai tahiyyati, dan mengikut 2 rakaat tahiyatul masjid dan juga sunnah-sunnah yang lain, sebab sudah melakukan sholat-sholat sunnah yang dikerjakan. Wa qauluhu bi rak'ataini sata'allaku bi tata'adda fala tata'adda bi aqalla minhuma wala bi sholati janazatin wala bi sajdatain wala bisa jadatai tilawatin wa syukrin. Sunnah-sunnah yang lain ngikut, tapi ada sholat sunnah yang tidak ngikut ya, kalau tidak dikerjakan ya nggak ada keuntungan. Di antaranya apa? Sholat jenazah. Sholat jenazah itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu kan baina fardul ain wa baina sunnah ya. Ibadah antara wajib pribadi dan antara ibadah sunnah. Kemudian sujud tilawah atau sujud syukur itu kalau orang tidak mengerjakannya, cukup dengan mengerjakan sholat sunnah yang lain, maka tidak bisa mengikuti dibolehkan sujud tilawah atau sujud syukur. Jadi sujud tilawah, sujud syukur ya dikerjakan terpisah dari sholat-sholat yang lain. Kalau nggak dikerjakan, nggak ada terbawa oleh keuntungan pahala itu. Gitu. Mana tadi? Innamal a'malu binniyat. Terus, lakin dhahira kalamil ashab husulu sawabiha wa ilam yanimau wa huwa muqtadha kalamul majmu' wa yaqra'u nadban, dan membaca kesunahan fi aulai raq'atail wudu'i ba'dal fatihati, dan sunnah yang dibaca pada 2 rakaat sunnah wudu sesudah fatihah, yaitu walau annahum izzalamu anfusahum ila rahiman. Ini surat apa ini? Ya, walau annahum izzalamu, itu surat An-Nisa ayat 64. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadu fihi lawajadullaha tawwabar rahima. Itu rakaat pertama dalam salat syukril
wudu. Pada hafal apa enggak tuh? Ya, enggak hafal. Denger aja baru. Kirain kul ya kulhu. Padahal cuma satu ayat. Iya. Ya kalau nggak hafal ya pakai kul ya kulhu apa-apa ya. Wasaniyatu, ya ini afdolnya. Ini saya bilang afdolnya ya. Wasaniyatu, dan pada rakaat kedua sesudah baca Fatihah yang dibaca wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu ila rahima, belakangnya rahima juga, yaitu surat Ali Imran ayat 110 sampai 112. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima wa may yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa may yaksib khati'atan aw isman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtana wa isman mubina wa kana Allahu aliman hakima. Ini surat Ali Imran ayat 110 sampai 112. Kalau hafal, kalau nggak hafal, ya silakan yang lain ya. Ya. Maaf, surat An-Nisa ayat 110 sampai 112. Salah tulis saya. Surat An-Nisa yang pertama surat An-Nisa ayat 64, yang kedua surat An-Nisa 110 sampai 112. Ini bacaan surah di dalam salat syukril wudu. Wa minhu salatul awwabi wallahu a'lam bissawab. Dan nanti ada salat sunnah, namanya salat sunnah awwabin, yaitu yang ke-14 ya, 14. Baik bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.